Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan di acara Ngopi Alfitra, ngobrol perkara Islam di Alfitra. Hari ini kita kedatangan narasumber Bunda Ratna. Selamat datang. Waalaikumsalam. Menjelang Ramadan, banyak kisah ketika kita mungkin masih kecil ya, ketika kita sekolah dasar ataupun ketika masih berproses kita belajar adaptasi dengan salah satu ibadah yang ada di bulan Ramadan, yakni berpuasa. Mungkin dari kita pernah yang namanya godin ya, ataupun mungkin kita sampai bilangnya puasa padahal kita nggak puasa gitu ya. Nah, itu banyak pengalaman-pengalaman yang sejak kita kecil ya sampai besar mungkin masih teringat ya. Nah, dari itu kita akan membahas tentang bagaimana mendidik anak mengenal puasa, ya. Oke, Bunda, saya mau izin bertanya. Boleh? Kalau hukum puasa untuk bagi anak-anak itu gimana sih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa Ngopi di Alfitra, selamat bertemu dengan Bunda. Hari ini Bunda alhamdulillah bisa bersama dengan Ustadz Ridwan untuk berbicara seputar iman, dan kali ini tentang bagaimana hukum anak-anak untuk berpuasa. Seperti kita ketahui bahwa hukum bagi orang yang diwajibkan untuk berpuasa adalah yang memenuhi syarat. Yang pertama adalah baligh, yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah mampu secara fisik, yang keempat adalah berakal sehat, yang kelima tidak dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, yang keenam biasanya wanita yang tidak sedang dalam keadaan nifas ataupun dalam keadaan haid. Nah, dari kelima dan enam hukum yang salah syarat hukum wajib bagi orang yang berpuasa, di sana anak-anak tidak termasuk. Anak-anak baru Islam, betul Islam, tapi dia belum balik. Dia secara sehat ya sehat. Terus juga dia mampu, bisa saja dia belum mampu, dan dia dikategorikannya hukum untuk anak itu karena melihat dari anak-anak belum balik, maka hukumnya tidak wajib. Tapi hukumnya dianjurkan atau disunahkan. Ya. Baik, berarti kalau belum wajib tapi mungkin lebih wajib ke belajarnya atau gimana tuh? Jadi usia untuk yang cocok ideal untuk mengenalkan puasa, karena seperti kita tahu ya, kalau mungkin untuk kita yang sebagai orang tua yang beragama Islam, puasa itu seperti hal yang biasa. Namun orang-orang yang non muslim itu kan menganggap puasa itu salah satu ibadah yang ekstrim nih. Ya. Baik. Pada saat hukum untuk anak-anak itu adalah dianjurkan atau disunahkan, maka ada kriteria anak-anak yang seperti apa yang sudah bisa diajarkan atau diberikan perintah untuk bersaum. Itu para ulama memberikan ciri bahwa anak itu sudah dalam kategori tamyiz. Tamyiz di sini berarti dia sudah bisa makan, minum, dan beristinja sendiri atau sudah bisa cebok sendiri. Nah, anak-anak seperti itu sudah bisa untuk diberikan pendidikan untuk memulai belajar untuk bersaum. Nah, pada saat mereka dalam keadaan belajar untuk bersaum, mereka itu bagian dari amal soleh orang tua mengajarkan anak berpuasa sejak dini. Bagi mereka juga mendapatkan pahala, apalagi untuk orang tuanya mendapatkan pahala, sehingga bisa untuk mengkanter, untuk menepis bahwa mengajarkan saum kepada anak-anak adalah ibadah yang ekstrim. Sama sekali tidak, karena
merupakan pembelajaran untuk mengajarkan disiplin dan juga kepedulian terhadap bagaimana kaum duafa atau orang yang miskin merasakan rasa lapar. Baik, berarti menjadi sebuah amal soleh bagi kedua orang tuanya ya. Betul. Oke, kalau begitu metode yang paling cocok nih Bunda nih untuk menerapkan ya. Kalau tadi kan Bunda katanya kalau sudah bisa makan sendiri, cebok sendiri, Ya, berarti itu kan betul. kalau kisaran di usia mulai dari 5 tahun lah ya, 5 sampai 6 tahun Betul. mungkin ya sudah bisa mandiri. Nah, kalau metode yang cocok nih untuk anak biar kita istilahnya tidak terlalu ekstrim ataupun tidak terlalu lembut, bagaimana tuh Bunda? Ya, mengajarkan saum kepada anak-anak dalam keadaan dia masih dalam tahap pembelajaran. Kalau misalkan kita tarik dulu, ini hukumnya disamakan dengan apa? Dikiaskan sama dengan mengajarkan sholat. Di saat usia 7 tahun, di hadis riwayat Abu Daud katakan bahwa perintahkanlah sholat di usia 7 tahun dan pukullah mereka apabila tidak mengerjakannya di usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Nah, mengambil dari hadis di sana bahwa pengajaran yang tepat pada saat diberikan itu di usia 7 tahun. Tapi bagaimana tadi Kang Ridwan mengatakan bagaimana kalau yang usianya 5 tahun, 6 tahun kan mereka juga sudah mandiri. Nah, disitulah muncul metode yang harus tepat. Metodenya itu adalah metode yang tidak menekan dan harus bersifat menyenangkan. Mengajarkan pelajaran belajar berpuasa. Oh, jadi metodenya harus memang menyenangkan ya Bundanya. Betul. Tapi kalau misalkan kalau dulu saya waktu kecil tuh kan sama ayah saya tuh kalau misalkan bisa puasa sampai asar dapat hadiah itu gimana tuh? Itu salah satu dari pemberian reward yang terasa kan tidak menyenangkan kan? Iya. Sangat menyenangkan kan? Tidak menekan kan? Betul. Nah, itu yang dianjurkan dan juga dipelajari bagaimana para sahabat dulu zaman Rasulullah mengajarkan para putranya untuk belajar bersaum sejak dini. Di antaranya adalah mereka senantiasa digembirakan pada saat mereka sedang menahan lapar. Mereka akan dialihkan perhatiannya, dihibur dengan permainan yang mengasihkan sampai mereka lupa akan ingin bukanya, sampai tiba-tiba tak terasa sudah waktunya buka. Juga diantaranya kita bisa memberikan sebuah lingkungan yang membuat mereka senang untuk bersaum, diantaranya teman-temannya pun harus sama saum semua. Jadi tidak boleh dia disatukan dengan anak-anak yang biasa tidak saum, karena tidak semua orang tua itu sudah mampu untuk memberikan ketegasan kepada anaknya untuk saum sehingga anak dibiarkan tidak saum. Nah, itu mungkin lingkungannya harus dikondisikan, teman-temannya juga saum. Setelah itu juga diberikan mainan-mainan atau pengalih perhatian yang bisa membuat anak menjadi asik sambil menunggu waktu berbuka puasa. Nah, terus tadi Ridwan menanyakan bagaimana itu kalau misalkan anak kecil kita waktu dulu itu kalau godin itu suka sembunyi-sembunyi. Nah, biasanya itu yang harus kita antisipasi bahwa anak itu diberikan tahap-tahapan Kang Ridwan. Jadi tidak bisa langsung full. Nah, biasanya itu karena langsung full, tidak adanya sebuah pembelajaran bertahap. Dari mulai mereka pertama kali itu jangan dulu makan dan minum, jangan diatur oleh waktu. Biarkan saja untuk hari pertama mereka sekuatnya. Baru setelah hari kedua, hari ketiga, hari keempat diberikan waktu, disebutnya kan saum bedug. Jadi begitu atau begitu duhur mereka berbuka. Nah, begitu besoknya lagi coba sampai asar, sampai akhirnya mereka bisa sampai full sampai waktu menjelang buka yang sesungguhnya, yaitu pada saat menjelang azan maghrib. Itu pada kenyataannya anak-anak dimampukan Allah untuk bisa. Nah, tinggal kita orang tua
punya keteguhan hati untuk memberikan pembelajaran Ramadan itu, saum di bulan Ramadan kepada anak-anak sedini mungkin, karena dengan semangat ingin mengenalkan ibadah yang sangat luar biasa. Hikmah dan juga pahalanya itu saja. Kekuatan niat dari orang tua yang harus dikuatkan, harus ditambahkan. Ya. Baik, berarti selain dari anaknya sendiri, metodenya pun bertahap dan juga lingkungan yang mendukung serta orang tuanya ya. Jangan-jangan anaknya disuruh puasa, bapaknya bikin Indomie ya. Jangan ya, jangan seperti itu. Nah itu jadi Itu kurang baik ya, itu. Nggak jadi contoh yang baik. Nah, baik Bunda, kalau untuk pesan nih untuk orang tua yang akan memulai seperti saya kan mempunyai anak usia yang sekarang mau masuk ke 6 tahun ya. Untuk mulai mengajarkan anak, pesannya apa sih pada orang tua gitu yang mau mengajarkan? Untuk bunda-bunda dan ayahanda yang sudah siap untuk Ramadan sekarang akan mengajarkan pendidikan saum secara dini kepada anak-anak, yang pertama adalah kuatkan niat dulu tadi yang pertama. Kuatkan niatnya untuk apa? Niatnya bahwa kita ingin mempersiapkan anak sebelum balik nanti sudah terbiasa melaksanakan ibadah saum dengan tanpa kita berikan tekanan. Nah, artinya apa kalau tekanan sini? Berarti kita melihat kondisi anak. Kalau misalkan anak, yang kedua berarti ya, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah melihat kondisi anak. Jangan dipaksakan. Kalau bila mana anaknya sudah panas badannya, istilahnya sudah lemah sekali, nah itu kita harus waspada, tidak boleh memaksakan, karena kan anak masih dalam tahap pembelajaran. Misalkan anak Pralinuan, anak 5 tahun, akan berbeda situasi kondisinya dengan anak 6 tahun, akan berbeda dengan anak 7 tahun dan seterusnya. Sehingga lihat dulu usia anaknya, lihat kondisi anak-anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau memang mewajibkan, kita ingin men-trigger kita bahwa anak harus belajar ibadah sejak awal, kita harus siap dengan tadi pengkondisian, lingkungan yang mendukung, dan juga kita siapkan pengalihan mereka agar mereka tidak nangis, tidak merengek-rengek ingin buka. Dan yang terakhir adalah memberikan reward. Apakah nanti rewardnya boleh makanannya apa nanti pada saat berbuka, atau misalkan kalau misalkan 10 hari saum nanti akan diberikan sebuah buku yang bagus atau mainan, itu boleh-boleh saja. Selama niatnya kita adalah membuat anak menjadi termotivasi untuk beribadah. Baik, Bunda, berarti untuk pembelajaran kepada anak mengenal puasa ini, pertama kita tidak boleh terlalu memaksakan ya, harus secara bertahap ya. Dan juga kepada orang tua yang akan memulai mendidik anaknya, mengenalkan anaknya ke bulan Ramadan dengan ibadah puasa ini, berarti harus dengan takaran yang pas, Bunda ya? Betul. Baik Bunda, terima kasih atas waktu dan ilmunya, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi seluruh penonton Ngopi Alfitra ya. Baik Ayah Bunda, ingatkah saat dulu ketika orang tua kita mendidik kita pertama kali puasa, mungkin kita banyak yang mengeluh, merengek, dan hari ini kita sanggup berpuasa karena berkat ikhtiar jasa orang tua kita. Namun mungkin kondisinya saat ini orang tua kita yang tidak mampu berpuasa. Maka dari itu, ini waktu yang pas Ramadan ini untuk kita meringankan kewajiban orang tua berpuasa dengan membantu membayarkan fidyah. Dan insya Allah kami dari Alfitra menerima fidyah untuk orang tua ayah bunda yang sudah tidak mampu berpuasa. Baik, terima kasih segala perhatiannya Bunda ya. Iya, sama-sama Kang Ridwan, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.